Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Edi Puryanto. Pada kesempatan kali ini adalah ujian tengah semester mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu, yakni beliau Ibu Fatimah MAB. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menjalankan puasa dan sebuah materi hakikat puasa dalam perspektif ilmiah. Saya memahami bahwa puasa adalah pengalaman yang sangat mendalam dan memiliki banyak dimensi bagi saya saat menjalankannya. Pengalaman ini saya gambarkan sebagai bentuk. Yang pertama, latihan pengendalian diri. Bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, mengendalikan emosi, dan menjauhi dari perbuatan buruk maupun lainnya. Yang kedua, puasa adalah sebagai momen refleksi dan spiritual, di mana waktu saat menjalankan ibadah puasa kita dapat introspeksi diri, memperbanyak ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memunculkan rasa empati. Mengapa? Karena dalam berpuasa kita merasakan secara langsung bagaimana rasanya kekurangan yang dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial terhadap mereka yang kurang beruntung. Yang selanjutnya, kebersamaan. Kita dalam menjalankan ibadah puasa adalah sebuah momen di mana kebersamaan itu muncul. Diawali dengan momen saat kita bangun dari tidur untuk melakukan sahur, dan saat menjelang berbuka puasa bersama keluarga atau dengan yang lainnya. Itu bisa mewujudkan atau memperkuat ikatan sosial kita. Yang terakhir, rasa syukur. Sangat bersyukur atas nikmat makanan dan minuman saat waktu kita berbuka. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana yang tidak bisa seperti kita, bisa berbuka puasa dengan enak, dengan keluarga dan sanak saudara, dan di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang terkadang belum bisa menikmati waktunya berbuka puasa dengan keluarga maupun sanak saudara. Baik, selanjutnya adalah
materi hakikat puasa dalam perspektif ilmiah. Pada pembahasan yang pertama, pengertian dan dasar puasa. Yang kedua, jenis dan ketentuan puasa. Yang ketiga, manfaat puasa secara ilmiah. Yang pertama, pengertian dan dasar puasa. Definisi puasa dalam Islam. Yang pertama, makna puasa secara bahasa. Puasa berasal dari kata saum, yang berarti menahan diri dari segala hal termasuk makan, minum, dan nafsu. Yang kedua, definisi puasa secara istilah. Menurut Jurnal Al-Ahkam 2019, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri sejak fajar hingga waktu maghrib. Puasa dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kewajiban puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan ketakwaan adalah sebagai esensi puasa, berarti puasa adalah sarana untuk mencapai derajat takwa, yaitu kesadaran untuk selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syihab 2017. Dalil kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelummu agar kamu. Hadis kewajiban puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam, menunjukkan posisinya sebagai kewajiban fundamental bagi umat Islam. Para ulama telah bersepakat ijma' puasa Ramadan adalah fardhu ain bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Hikmah puasa. Yang pertama, fungsi kesehatan fisik. Puasa meningkatkan metabolisme tubuh dan detoksifikasi. Ini adalah penelitian dalam Journal of Nutrition menunjukkan puasa membantu regenerasi sel dan mengurangi resiko penyakit kronis. Peningkatan kecerdasan spiritual. Puasa mengasah kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Ahmad dalam buku Spiritualitas Puasa, ritual ini meningkatkan kualitas ibadah. Pembentukan karakter disiplin. Puasa melatih pengendalian diri dan kesabaran. Pada Jurnal Islamic Psikologi menyebutkan bahwa puasa efektif membangun disiplin dan memperkuat ketahanan mental. Kepedulian sosial. Puasa menumbuhkan empati terhadap penderitaan orang lain. Dalam buku Dimensi Sosial Ibadah, karya Profesor Quraish Shihab menekankan aspek solidaritas sosial dalam puasa. Jenis dan ketentuan puasa. Yang pertama,
Puasa wajib adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam pada bulan Ramadan dengan menahan diri dari makan, minum, dan nafsu. Jenis-jenis puasa wajib. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa kafarat sebagai bentuk penghapusan dosa tertentu. Hikmah puasa wajib. Puasa wajib memiliki hikmah meningkatkan ketakwaan, kesabaran, empati terhadap fakir miskin, dan kesehatan fisik menurut penelitian medis terkini. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dianjurkan namun tidak diwajibkan, dengan pahala bagi yang melaksanakan, tertuang dalam kitab fikih sunnah. Syarat dan rukun puasa. Yang pertama, pengertian syarat dan rukun. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ibadah, sedangkan rukun adalah komponen inti yang wajib dilaksanakan saat ibadah puasa. Syarat wajib puasa. Ketentuan yang mewajibkan seorang berpuasa. Yang pertama, Islam, sudah balik, berakal, mampu, dan tidak dalam kondisi yang diharamkan. Syarat sah puasa. Ketentuan puasa meliputi suci dari haid atau nifas, berakal sehat, dan dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa. Rukun wajib puasa adalah niat menahan diri dari membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum sengaja, mengonsumsi makanan atau minum secara sengaja dapat membatalkan puasa. Menurut Jurnal Al-Ahkam 2019, tindakan ini menghilangkan esensi pengendalian diri dalam ibadah puasa. Hubungan suami istri. Melakukan hubungan intim saat berpuasa membatalkan puasa. Dalam kitab fikih sunnah karya Syed Sabiq menegaskan ini termasuk pelanggaran berat yang dapat membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dalam Jurnal Islamic Studies 2020 menjelaskan bahwa muntah tidak sengaja tidak membatalkan, dan apabila muntah yang disengaja dapat membatalkan puasa. Haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas wajib membatalkan puasanya. Dalam buku fikih wanita karya Syekh Kamil Muhammad Wedah menjelaskan dasar hukumnya tentang haid atau nifas pada wanita. Yang terakhir, manfaat puasa secara ilmiah. Yang pertama, puasa menyebabkan perubahan metabolisme tubuh yang menguntungkan seperti autofagi dan peningkatan sensitivitas insulin. Pengaruh pada berat badan. Puasa intermittent terbukti efektif dalam menjaga berat badan dan mengurangi resiko obesitas.
Puasa dan detoksifikasi. Penelitian menunjukkan puasa membantu proses detoksifikasi alami tubuh dengan mengoptimalkan fungsi hati dan ginjal, kesehatan jantung dan pembuluh. Studi klinis menunjukkan puasa dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dampak psikologis melakukan puasa. Yang pertama, puasa meningkatkan kesadaran diri melalui refleksi dan pengendalian diri. Menurut Jurnal Psychological Studies 2018, puasa memfasilitasi introspeksi mendalam, manajemen emosi. Penelitian dalam Journal of Religious Health menunjukkan puasa membantu mengatur emosi melalui pengendalian impuls dan kesabaran yang dilatih selama berpantang. Reduksi stres dan kecemasan. Buku Spiritual Practices and Mental Health mengungkapkan puasa menurunkan tingkat hormon stres kortisol dan meningkatkan ketahanan psikologis terhadap tekanan hidup. Peningkatan empati. Puasa menumbuhkan empati dengan merasakan penderitaan orang lain. Jurnal Sosiologi Psikologi 2019 menegaskan bahwa peningkatan perilaku prososial selama periode menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya dan pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun dalam pengucapan perkataan yang keliru. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan pengalaman dan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.